Inha dan Dalpo pamit pada Gongpil untuk berangkat sekolah. Sebelum pergi, Inha merengek minta dibelikan sepeda pada kakeknya. Gongpil mengatakan kalau Inha memerlukan sepeda, dia bisa minta tumpangan pada Dalpo. Belum sempat Inha menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Dalpo mengapit pipi Inha dengan tangannya. Justru karena ia selalu memberi tumpangan, aku merasa tidak enak, ucap Inha, dan ia cegukan. Mereka berdua berangkat sekolah bersama dengan menggunakan sepeda Dalpo. Setelah berada di tengah perjalanan, Inha berkata kalau Dalpo sudah bisa menurunkannya sekarang. Setelah Inha turun, Dalpo melanjutkan perjalanannya. Baru beberapa langkah Dalpo menjalankan sepedanya, dia berhenti sejenak dan melihat Inha sedang mengencangkan tali sepatunya. Dalpo hendak memundurkan kembali sepedanya, namun dia melihat Dalpeng melihat ke arahnya. Akhirnya Dalpo meneruskan perjalanannya tanpa mengajak Inha. Inha berlari dengan kencang menuju pelabuhan dan naik kapal yang akan membawa mereka pergi ke sekolah. Pemilik kapal marah pada Inha karena Inha selalu saja terlambat dan bisa membuat anak yang lain terlambat masuk sekolah. Dengan terengah-engah, Inha meminta maaf pada pemilik kapal dan kemudian dia memandang Dalpo dengan pandangan kesal. "Apa kau begitu membenciku?" tanya Inha. Dan Dalpo menjawab, "Tentu saja." Inha pun bertanya lagi alasan Dalpo begitu membencinya. Dalpo langsung menjawab, dia teringat saat Inha remaja mengatakan kalau reporter Song Cha-ok adalah ibunya. Dalpo mengatakan bahwa Inha adalah musuh bebuyutannya. Bukan hanya berlari menuju pelabuhan, untuk menuju sekolah pun Inha juga menempuhnya dengan berlari. Dan dia selalu menjadi siswa yang terakhir masuk kelas. Dengan tatapan kesal, Inha melihat Dalpo yang sedang tertidur di meja belajarnya. Kelelahan, Inha pun menjatuhkan kepalanya ke meja. Chanso yang memperhatikan Inha langsung menghampirinya dan bertanya apa Dalpo meninggalkannya lagi. Inha mengiyakan dan berkata kalau seandainya saja dia punya sepeda, dia berjanji tidak akan minta apa-apa lagi. Chanso mengatakan bahwa ia akan memberikan sepeda bekasnya pada Inha. Inha tidak peduli walau Chanso bilang kalau sepedanya sedikit jelek. Dengan tatapan kemenangan, Inha melihat ke arah Dalpo yang masih tertidur di mejanya. Chanso membawa sepeda yang akan dia berikan pada Inha. Inha pun langsung mencobanya. Tepat di saat dia akan mengendarai sepeda itu, dia melihat Dalpo datang dari arah berlawanan. Dan di depan Dalpo ada genangan air. Ide jahil Inha pun muncul dengan cepat. Inha mengendarai sepedanya dengan sengaja. Dia melewati genangan air sehingga cipratan itu mengenai Dalpo. Namun dengan sigap Dalpo menghalangi cipratan itu menggunakan kertas yang akan dia berikan pada Inha. Di kelas, Dalpo memberikan kertas yang kena cipratan air tadi pada Inha. Dan ternyata itu adalah formulir rencana masa depan milik Inha. Teman sebangku Inha tanya siapa yang sudah mengotori formulir Dalpo. "Tadi ada gadis bodoh yang bertingkah kekanak-kanakan," jawab Dalpo. Tentu saja Inha bertambah kesal. Tepat di saat itu guru mereka datang dan semua siswa langsung kembali ke kursinya. Pak guru mengatakan kalau sekolah mereka akan mengirim satu siswa untuk ikut dalam The Quiz Challenge Show. Dan untuk menentukan siapa siswa yang akan dikirim sekolah, akan melakukan tes dengan memberikan soal kepada semua siswa. Saat istirahat, Chanso bertemu Inha di tempat parkir. Chanso lalu berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan pada Inha. "Jika aku ikut serta dalam kuis, aku akan menyatakan cinta padamu di TV," ucap Chanso. Ketika Inha akan menjawab, Chanso mengatakan bahwa ia tak ingin mendengarnya sekarang dan meninggalkan Inha. Ketika di rumah, Dalpo keluar dan melihat Inha sedang berdiri terbalik di dinding. Melihat itu, Dalpo bertanya apa Inha sedang mencemaskan sesuatu, dan Inha mengiyakan. Ketika Jae-myung mengantarkan galon ke sebuah warnet, dia melihat foto ayahnya dipajang dengan judul buronan. Sambil menatap foto ayahnya dengan tatapan sedih, Jae-myung bertanya pada penjaga warnet, "Tanggal berapa hari ini?" Si penjaga warnet menjawab kalau hari ini tanggal 25 September. Tes untuk mengikuti kuis pun dilaksanakan dan semuanya sibuk mengerjakan soal yang dibagikan kecuali Dalpo. Dia malah memilih tidur dan tidak menjawab soal. Namun tiba-tiba dia terbangun dan langsung menjawab semua soal-soal itu. Pak guru dibantu guru-guru yang lain memeriksa jawaban. Semua siswa Inha mendapat nilai 92 dan Chanso mendapat nilai 96. Tiba-tiba terdengar suara Pak guru yang tercengang memeriksa jawaban Dalpo dan membuat guru yang lain penasaran. Pak guru memberi nilai 100 karena semua jawaban Dalpo benar. Mereka tentu saja tak bisa percaya karena selama ini Dalpo terkenal sebagai siswa yang paling bodoh. Dengan tergesa-gesa, Ji-hyun masuk ke kelas dan memberitahu teman-temannya kalau nilai tertinggi untuk tes ikut kuis adalah Dalpo. Tentu saja mereka semua tak bisa mempercayainya karena yang mereka pikir akan ikut kuis adalah Chanso. Chanso sendiri terlihat tak rela dengan berita itu. Dia tidak bisa menerima kekalahannya.
temannya. Mereka semua beranggapan kalau Dalpo pasti berbuat curang hingga bisa mengisi semua soal tes. Anggapan itu tidak dibantah oleh Chanso, dia malah mendukung anggapan itu. Setelah pembicaraan itu mulai tersebar berita kalau Dalpo melakukan kecurangan. Cara menjawab soal tes itu apa yang Chanso katakan tentang Dalpo yang mencuri soal tes langsung menyebar dan menjadi topik utama di sekolah. Inha mendengar teman-temannya menuduh Dalpo berbuat curang dan melihat Dalpo mulai dicaci, namun dia hanya diam saja. Tapi di saat dia mendengar salah satu siswa mengatakan kalau ayah kandung Dalpo adalah seorang pembunuh, Dalpo tidak bisa mengontrol emosinya dan langsung mencengkram baju siswa itu dan mendorongnya ke dinding. Coba saja ulangi omong kosong itu. Kalau kau melakukannya, aku akan memukul wajahmu, ancam Dalpo, dan menjatuhkan siswa itu ke lantai. Tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, Pak Guru menyuruh Dalpo mengaku kalau dia sudah mencuri soal tes. Tentu saja Dalpo tak mau mengakuinya karena dia memang tidak mencurinya. Di dalam kelas, Inha melihat Dalpo dengan tatapan khawatir. Saat Dalpo melihat ke arahnya, Inha langsung menurunkan pandangannya. Tiba-tiba Inha cegukan dan tak mau berhenti. Di saat Chanso dikirim ke Seoul dan mengikuti kuis, Inha masih cegukan di kelas. Mereka semua menyaksikan penampilan Chanso. Semua teman sekelas Inha bersorak gembira saat melihat Chanso memenangkan kuis. Berbeda dengan semua teman-temannya, Inha merasa biasa-biasa saja. Sebagai pemenang, Chanso diberi kesempatan untuk mengatakan sepatah dua patah kata apa yang dikatakan Chanso. Dia berkata, "Choi Inha, aku benar-benar menyukaimu." Tentu saja semua teman-teman Inha di kelas langsung menyoraki Inha. Inha sendiri terlihat tak senang dengan pengakuan cinta itu. Inha malah terlihat khawatir pada Dalpo. Dia melihat kursi Dalpo yang kosong di kamar Inha lagi berdiri terbalik. Inha lalu teringat pada penghinaan semua teman-temannya pada Dalpo. Inha berkata pada dirinya untuk menahan semua itu karena dia pasti bisa bertahan. Keesokan harinya Dalpo dipanggil Pak Guru untuk menulis surat permintaan maaf. Dalpo tidak mau karena dia memang tidak bersalah. Namun Pak Guru tidak mau percaya dan terus saja menyalahkan Dalpo. Lalu Pak Guru meminta agar Dalpo membuktikan rumor itu. Karena kesal, Dalpo melihat ke arah Buyun dan kemudian berbisik, "Saat aku keluar dari ruangan ini, aku akan menyebarkan rumor kalau kau dan Buyun saling menyukai, dan aku yang menyaksikannya sendiri." "Apa yang kau katakan?" tanya Pak Guru terbata-bata. Saat akan kembali ke kelas di mana teman-teman sedang merayakan kemenangan Chanso, Dalpo melihat Inha dengan terburu-buru meminum air dari ceret, tapi ternyata Inha tidak meminum airnya. Dia sengaja menyimpan semua air itu di mulutnya dengan ekspresi kesal. Inha masuk ke dalam kelas dan menyemburkan air yang dia minum ke kue perayaan untuk Chanso. Tentu saja semua terkejut dengan sikap Inha. Inha sendiri merasa lega karena cegukannya sekarang sudah berhenti. Ia meminta maaf pada Chanso. Karena ia cinta Chanso, Chanso melihat sepeda yang dia berikan pada Inha. Chanso benar-benar kesal dan marah hingga dia menendang sepeda itu, hingga membuat baut rem sepeda itu lepas. Dalpo melihat dari jarak yang lumayan jauh. Dalpo bisa melihat kalau baut rem sepeda itu lepas. Dalpo hendak memberitahu Inha tentang baut sepeda yang lepas, tapi Inha tidak memberikan Dalpo waktu bicara. Dia malah sibuk memberitahu Dalpo untuk tidak salah paham atas apa yang dia lakukan. Melihat Inha tetap menaiki sepedanya, Dalpo langsung bergegas pergi dan mengejar Inha. Di tengah perjalanan, Inha baru menyadari kalau rem sepedanya blong dan dia mulai kehilangan kendali. Inha ketakutan dan terus berteriak. Dalpo dengan sigap menangkap tubuh Inha dan menariknya dari sepeda. Mereka pun terjatuh ke semak-semak dan sepeda Inha sendiri terjungkal keluar jalan. Saat menoleh ke arah Dalpo, Inha langsung terkejut dan panik karena kepala Dalpo berdarah dan dia tak sadarkan diri. Inha terus menangis dan Inha tidak sadar kalau Dalpo sudah sadarkan diri dan mendengar apa yang dia katakan. Inha takut kalau luka Dalpo menyebabkan pendarahan di otak. Dalpo dan Inha turun dari ambulans. Mereka pulang dengan berjalan kaki. Melihat Inha yang berjalan dengan menahan rasa sakit di kakinya, Dalpo pun menawarkan diri untuk menggendongnya dan Inha tak menolaknya. Saat berada di kapal, Dalpo melepas perbannya karena dia tak mau membuat Gongpil khawatir jika mengetahuinya. Dia terluka karena dia tidak bisa memasang plester sendiri. Inha pun membantu memasangnya untuk sejenak. Mereka pun merasa salting. Di rumah, Dalpo membuka salah satu tabungannya. Telah mengambil semua isi tabungan dan memasuknya ke dalam dompet. Dalpo pergi. Saat ditanya Dalpeng dia akan pergi kemana, Dalpo hanya menjawab kalau dia akan pergi ke rumah teman.
Dari dalam rumah Inha mengintip dan saat Dalpo sudah pergi, Inha keluar dan bertanya pada ayahnya, "Kemana Dalpo akan pergi?" Dalpeng pun menjawab kalau Dalpo mau menginap di rumah temannya. Mendengar itu Inha heran dan penasaran karena setahu dia Dalpo tidak punya teman. Ternyata Dalpo bukan pergi ke rumah temannya, melainkan pergi ke Seoul. Dengan menggunakan uang yang diambil dari tabungannya, Dalpo sudah sampai di Seoul dan tempat tujuannya adalah The Quiz Challenge Show. Ternyata dia datang ke Seoul untuk mengikuti kuis yang dimenangkan oleh Chanso. Itu karena dari pihak sekolah tidak mempercayai kepandaiannya. Jadi Dalpo memilih ikut tes seleksi langsung di Seoul untuk menjadi penantang Chanso. Peserta kuis yang akan menjadi penantang Chanso diumumkan dan nama Dalpo yang keluar untuk menjadi penantangnya. Sekarang kita melihat Dalpo sudah berhadapan dengan Chanso karena Dalpo berhasil membuatnya turun. Di ronde kedua di mana ada 20 soal dengan poin nilai mulai dari 30 hingga 50 poin. Soal pertama Dalpo dapat menjawabnya dengan mulus dan itu langsung teman-temannya kagum karena Chanso tidak mengetahui jawabannya, bahkan Pak Guru pun juga tidak tahu jawabannya. Pak Guru pun bergumam kalau akhirnya Dalpo membuktikan dirinya tak bersalah. Dalpo dan Chanso bersaing ketat sampai soal nomor 19. Poin mereka tidak terpaut jauh dan mereka berdua sama-sama mempunyai kesempatan menang karena untuk pertanyaan nomor 20 poinnya adalah 50. Ketika pertanyaan terakhir dengan cepat Chanso memencet bel dan menjawab. Namun Chanso tidak bisa meneruskannya. Dia tidak tahu jawabannya. Pertanyaannya dilempar dan jika Dalpo bisa menjawabnya maka dia menjadi pemenangnya. Dalpo memencet bel dan menjawab dengan menyisakan satu jawaban yang disebut oleh Chanso. Dia sengaja melakukannya agar Chanso merasa malu. Akhirnya kesempatan menjawab diberikan pada Chanso karena jawabannya sudah dikatakan Dalpo. Chanso hanya tinggal menambah satu jawabannya. Akhirnya Chanso keluar sebagai pemenangnya. Meskipun Dalpo tak menang, Inha sangat senang karena Dalpo sudah membuktikan bahwa dia tidak mencuri soal. Gyodong mengantarkan Dalpo dan Chanso keluar saat menunggu lift. Gyodong bertanya alasan Dalpo mengalah. Dalpo beralasan kalau dia menjawab pertanyaan terakhir maka dia harus kembali ke tempat menjadikan itu lagi minggu depan. Di rumah kakek berkata kalau hujan akan turun dan khawatir karena Dalpo tidak membawa payung. Inha kemudian melihat ke payung yang tergantung di dinding. Sepertinya dia khawatir pada Dalpo akan kehujanan. Sesampainya di terminal, Chanso langsung dijemput oleh ibunya dengan mobil. Dalpo menunggu sendirian dan tanpa sengaja matanya mengarah pada sosok gadis yang sedang duduk dan tertidur. Dia adalah Inha. Dalpo kemudian teringat pada pertanyaan Inha yang bertanya alasan Dalpo menunjukkan kepintarannya sekarang, dan sambil melihat ke arah Inha yang masih tertidur, Dalpo menjawab, "Karena aku mencintaimu." Tepat di saat itu Inha terbangun dan melihat ke arahnya. Inha langsung bangun dari tempat duduknya dan berlari ke arah Dalpo sambil membawa payung. Tapi ternyata payungnya rusak dan dia pun kembali lagi ke tempat dia berteduh. Dalpo tersenyum melihat tingkah ponakan bohongannya itu. Saat Inha sibuk berurusan dengan payungnya, Dalpo menghilang. Dengan menggunakan payung yang rusak, Inha mencari Dalpo. Namun tiba-tiba seseorang menutupi kepala Inha dengan alat pembatas jalan dan ternyata itu adalah perbuatan Dalpo. Dia ingin menggunakan alat pembatas jalan itu untuk melindungi kepala mereka. "Jangan salah paham, aku kesini karena disuruh kakek. Aku tidak punya pilihan karena dia takut kau akan basah kuyup," ucap Inha. Namun dia jegukan. Tentu saja Dalpo tahu kalau Inha berbohong. "Jika aku bisa memutar kembali waktu, aku harus pergi. Itu perasaan yang tak seharusnya ku miliki. Pada orang yang tak seharusnya, aku kira jantungku akan berhenti. Dan kupikir aku bisa pergi dengan mudah. Itu dugaan keliru. Sebuah alasan yang membuatku tetap di sisinya," ucap Dalpo dalam hati. Lalu episode 2 selesai. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Salam kamsahamnida.